Selamat datang di Jurnal Horor ID, tempat di mana kisah nyata, legenda, dan misteri kelam dibongkar tanpa basa-basi. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Desa Argasari terletak jauh di balik bukit-bukit rendah yang berjajar rapi seperti pagar alami, tersembunyi dari keramaian dunia oleh hamparan hutan pinus yang lebat dan rapat. Kabut tebal menyelimuti setiap sudut desa, merayap perlahan di antara celah-celah dedaunan dan menempel di permukaan tanah yang lembab, seolah menolak untuk menghilang walaupun matahari sudah meninggi. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau rempah liar dan sedikit getah pohon yang menetes dari ranting-ranting. Suara gemerisik dedaunan yang bergesekan dengan angin bersama rintik hujan yang jatuh perlahan ke tanah menciptakan simfoni alam yang sunyi namun penuh kegelisahan. Jalan setapak di desa itu berkelok dan dipenuhi lumut tebal, mengingatkan bahwa waktu seolah berjalan lebih lambat di sini, atau bahkan terhenti. Rumah-rumah kayu tua berdiri dengan angkuh tapi kusam, catnya yang mengelupas, dan atap yang mulai ditumbuhi lumut menunjukkan usia mereka yang renta. Jendela-jendela kecil tertutup rapat, tirainya yang sudah pudar terkadang terlihat bergetar oleh angin dingin, seakan-akan ada sesuatu yang mengintip dari balik kaca. Penduduk desa jarang terlihat di luar rumah. Mereka berjalan cepat, kepala tertunduk, dan mata yang waspada selalu menatap ke arah kabut yang bergulung perlahan di sepanjang jalan. Bisikan-bisikan samar terdengar dari balik pintu kayu, membicarakan ketakutan yang tak berujung, rahasia yang tersembunyi di bawah tanah, dan cerita-cerita lama tentang makhluk yang tidak pernah pergi dari lembah ini. Kehidupan di Argasari berjalan dengan hening dan penuh kewaspadaan, seperti desa itu sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang perlahan, tapi pasti merayap masuk ke dalam jiwa setiap orang di sana. Di tengah desa yang sepi itu, berdirilah sebuah penginapan tua yang menjadi pusat segala pergerakan kecil. Meski sesungguhnya hampir tidak ada pergerakan sama sekali. Penginapan itu bernama Lembah Senja. Sebuah bangunan 2 lantai yang atapnya miring dan dinding kayunya yang sudah tua penuh goresan waktu. Di depan pintunya, sebuah lampu minyak berayun perlahan tertiup angin, memancarkan cahaya kuning yang temaram dan berkelip-kelip, seolah enggan membiarkan gelap melahap seluruh sudut desa. Di dalam penginapan, aroma kayu terbakar dan campuran teh rempah yang hangat menyelimuti ruangan. Di sebuah meja pojok yang dekat dengan jendela retak, duduk seorang pria muda bernama Erik. Wajahnya penuh kelelahan dan kerutan kecemasan yang baru muncul, matanya yang tajam namun menyimpan kegelisahan terus menatap keluar ke arah kabut yang menggulung pelan di halaman penginapan. Ia menghirup perlahan uap teh panas yang mengepul dari cangkir keramik retak di tangannya, seolah berusaha menenangkan pikirannya yang terus bergolak. Erik adalah salah satu dari sedikit penduduk desa yang masih bertahan, meski hatinya dirundung, rasa takut yang sulit diungkapkan. Ia merasakan sesuatu yang tidak wajar sejak beberapa minggu terakhir, seperti ada kehadiran yang selalu mengintai, bayangan yang tidak bisa dijelaskan, dan bisikan-bisikan halus yang hanya bisa didengar di saat sunyi. Sesekali, dari kejauhan terdengar suara aneh, entah itu siulan atau nyanyian lirih yang tak berwujud, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Warga desa lain mulai menghindari penginapan itu, mengatakan bahwa sejak beberapa malam terakhir, cahaya dari dalam kamar Erik berubah menjadi aneh, seperti ada yang merapal mantra atau berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Namun, Erik tahu ia tidak bisa lari. Ada sesuatu yang harus dihadapi, dan di balik kabut serta sunyi itu, nasib desa Argasari perlahan tergantung pada keberanian dan tekadnya. Di balik jendela penginapan yang berembun, Rani duduk termenung, dengan tangan menggenggam erat buku catatan lusuh yang hampir robek di tepinya. Matanya yang biasanya cerah kini tampak sayu, dipenuhi beban yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Sejak hari pertama kabut tebal menyelimuti desa, ia merasakan ada sesuatu yang mengusik ketenangannya. Sesuatu yang jauh lebih kelam daripada malam tanpa bintang yang membungkus Argasari. Rani adalah perempuan muda yang dikenal sebagai sosok pendiam dan penuh rasa ingin tahu. Ia tumbuh besar di desa ini,
mengenal setiap sudut hutan dan lembah di sekitarnya, dan selalu percaya pada kisah-kisah kuno yang diceritakan nenek moyangnya. Namun, kini cerita-cerita itu terasa hidup dan mengancam. Ia membuka halaman demi halaman buku catatan itu, berusaha mencari petunjuk atau jawaban atas mimpi-mimpi aneh yang mulai menghantui tidurnya. Di beberapa halaman, terdapat coretan simbol-simbol aneh yang pernah dilihatnya di dinding rumah kosong di pinggir desa, tempat ia dan Eric pernah pergi mencari jejak. Ada juga catatan tentang suara-suara yang didengar malam-malam terakhir, seperti nyanyian anak kecil yang mengalun lirih, tapi diisi dengan nada sendu dan penuh kepiluan. Rani bisa merasakan getaran aneh dari setiap kata yang ia baca, seolah ada sesuatu yang membisikkan rahasia gelap di balik tinta itu. Angin malam menyusup melalui celah jendela yang retak, membawa hawa dingin dan aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi kayu bakar. Rani menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena ketakutan yang merayap di dalam dadanya. Ia tahu sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kabut dan bayangan. Dan dalam keheningan itu, di luar sana, suara siulan samar terdengar, seolah memanggil namanya dengan nada lembut namun menggoda. Rani menutup buku catatannya perlahan, menatap keluar jendela yang mulai gelap. Ia tahu waktu tidak berpihak pada mereka. Desa Argasari bukan lagi tempat yang aman, dan malam ini mungkin akan menjadi awal dari perubahan yang tak bisa mereka hentikan. Adrian berdiri di ambang pintu penginapan, tubuhnya yang tegap, terpaku menatap ke arah jalanan utama desa yang kosong dan sunyi. Wajahnya terlihat letih, namun matanya tajam, penuh kewaspadaan yang sudah menjadi bagian dari dirinya sejak hari-hari penuh ketidakpastian ini dimulai. Ia menghirup dalam-dalam udara malam yang dingin, mencoba merasakan apakah ada perubahan di sekitar, sesuatu yang tidak biasa seperti biasa. Langit di atas Argasari menggantung berat dengan awan kelabu yang menutupi rembulan, membuat suasana menjadi kelam dan menekan. Tiada suara burung malam yang biasanya menemani keheningan, tidak ada gemerisik daun yang biasa dihembus angin malam. Semua seperti menunggu sesuatu, sebuah pertanda buruk yang akan segera datang. Adrian tahu, desa yang dulu hidup dan ramah ini, kini mulai berubah menjadi tempat yang asing dan menakutkan. Dalam diamnya, ia memerhatikan bayangan kecil di kejauhan, sebuah sosok anak kecil berdiri tepat di tengah jalan setapak. Bayangan itu tampak kabur, dan yang paling mengganggu, wajahnya tidak terlihat sama sekali. Hanya kosong, tanpa mata, hidung, atau mulut. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak, seolah menantikan sesuatu atau seseorang. Adrian merasa jantungnya berdegup lebih kencang, namun nalurinya mengatakan bahwa ia harus tetap diam dan memperhatikan. Kehadiran sosok itu bukanlah hal biasa. Sejak kabut tebal mulai menyelimuti desa, warga sering melaporkan penampakan-penampakan aneh yang tak bisa dijelaskan. Tapi, sosok anak tanpa wajah ini adalah yang paling menyeramkan. Ia seperti simbol dari sesuatu yang hilang, atau mungkin pertanda, dari dunia lain yang ingin masuk ke dunia nyata. Adrian tahu makhluk itu bukan bagian dari masa kini Argasari, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan jauh lebih berbahaya. Saat bayangan itu mulai bergerak perlahan menjauh, Adrian merasa terpanggil untuk mengikutinya, tapi naluri bertahan hidupnya berkata sebaliknya. Ia menahan diri, memilih untuk tetap di tempat, dan mengamati, berharap bisa mengerti maksud dari sosok itu, tanpa mengambil risiko yang terlalu besar. Namun, perasaan bahwa sesuatu buruk akan segera terjadi terus membayanginya, membekas seperti bayangan gelap yang tak bisa dihapuskan. Di dalam hatinya, Adrian tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukan lagi sekadar misteri desa terpencil. Ini adalah ancaman yang mulai merayap keluar dari kegelapan lembah, meluas dan menggerogoti batas antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih kelam. Dan sosok anak tanpa wajah itu hanyalah awal dari kengerian yang belum mereka pahami sepenuhnya. Malam itu ketiganya, Adrian, Eric, dan Rani, bertemu di ruang tamu penginapan yang remang-remang. Diterangi hanya oleh cahaya redup lampu minyak yang berkedip-kedip, mengikuti hembusan angin dari jendela yang sedikit terbuka. Suara hujan mulai turun perlahan, menambah kesan mencekam di dalam ruangan yang penuh dengan ketegangan dan kelelahan. Mereka duduk berhadapan, wajah masing-masing menyiratkan campuran kecemasan, keputusasaan, dan tekad yang mulai tumbuh perlahan.
Adrian membuka percakapan dengan suara yang tenang, namun penuh keyakinan. "We bekerja kelageng. Kita pun bisa terus bersembunyi di sini, menunggu apa yang akan datang. Jika lembah itu benar-benar tempat asal dari semua ini, maka kita harus kembali ke sana. Kita harus menutup pintu itu, bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang di desa ini." Kata-katanya menggema di ruangan itu, membawa sedikit harapan sekaligus ketakutan besar. Erik mengangguk pelan, matanya yang merah dan lelah memancarkan kekhawatiran yang mendalam. Tapi kembali ke lembah bukan hal mudah. Aku masih ingat apa yang terjadi terakhir kali kita mencoba mendekatinya. Ada sesuatu di sana yang lebih dari sekadar kegelapan biasa. Aku takut, kalau kita salah langkah, kita tidak akan pernah kembali lagi. Rani duduk dengan tenang, wajahnya yang pucat namun tenang, memancarkan ketenangan yang misterius. Ia memandang ke arah buku-buku dan catatan yang berserakan di meja. "Aku sudah membaca lebih banyak tentang legenda lembah itu," katanya pelan. "Di dalamnya ada kepercayaan kuno tentang sebuah penyegelan, ritual yang bisa menutup pintu antara dunia kita dan kegelapan yang bersembunyi di balik kabut. Tapi ritual itu tidak murah. Ada harga yang harus dibayar." Suasana menjadi hening sesaat. Setiap dari mereka merenungkan arti dari kata-kata Rani. Ada rasa takut yang nyata, tapi juga keinginan kuat untuk melawan. Mereka sadar bahwa melanjutkan hidup dalam ketakutan bukanlah pilihan. Mereka harus bertindak, walau itu berarti menghadapi risiko terbesar dalam hidup mereka. Adrian kemudian mengeluarkan sebuah peta tua yang robek di beberapa bagian, menandai lokasi lembah yang kini sudah tertutup oleh kabut tebal dan misteri. "Ini satu-satunya cara," ia menegaskan. "Besok pagi kita berangkat. Kita harus menemukan cara untuk menyegel pintu itu sebelum semuanya terlambat." Malam itu, ketiganya berdiam dalam keheningan yang penuh tekad. Di luar jendela, hujan mulai turun semakin deras. Seolah alam pun menyadari akan datangnya pertempuran antara cahaya dan kegelapan yang akan mengubah nasib desa Argasari selamanya. Matahari pagi belum sepenuhnya terbit saat ketiganya sudah bersiap di luar penginapan. Udara dingin menyelimuti desa Argasari dengan kabut tipis yang masih menggantung di antara pepohonan. Rani, Adrian, dan Erik membawa perbekalan seadanya. Beberapa lilin, kain merah yang sudah usang, serta buku catatan yang penuh dengan simbol-simbol aneh, dan tulisan tangan Pak Lebah yang sudah hampir pudar. Langkah mereka perlahan dan penuh kehati-hatian ketika menapaki jalan setapak menuju lembah terlarang yang selama ini menjadi pusat segala misteri. Kabut pagi menyelimuti sekeliling, membatasi jarak pandang hanya beberapa meter saja. Suara dedaunan yang bergesekan dan ranting patah di bawah kaki mereka terdengar jelas, seolah hutan pun tengah memperhatikan setiap gerakan. Adrian memimpin, ichadeskan Python yang ia genggam erat. Sesekali berhenti dan menatap sekeliling, memastikan mereka masih berada di jalur yang benar. Erik berjalan di belakang, sesekali menengok ke belakang, matanya terus mencari-cari tanda-tanda kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Rani berjalan di tengah, wajahnya tetap tenang, meskipun hatinya juga bergelora oleh campuran takut dan harapan. Mereka melewati pepohonan tua yang tinggi menjulang, akar-akar yang menjalar seperti ular raksasa, dan tanah lembek yang terkadang membuat mereka hampir terjatuh. Suasana semakin mencekam ketika suara-suara samar mulai muncul, desahan angin yang berubah menjadi bisikan-bisikan tak jelas. Suara langkah kecil yang seolah mengikuti mereka dari kejauhan. Tiba-tiba, kabut di depan mereka menebal menjadi tirai, putih pekat. Di balik kabut itu, bayangan gelap seperti sosok berdiri diam, menatap tanpa berkedip. Erik menggenggam tangan Rani, merasakan dingin yang menusuk hingga tulang. Rani menatap bayangan itu dengan mata yang tajam, seolah mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik sosok itu. "Ini bukan tempat yang sama lagi," bisik Adrian dengan suara serak. "Lembah ini berubah. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap daripada yang kita bayangkan." Mereka tahu, di balik kabut dan bayangan itu tersembunyi sebuah dunia yang menunggu untuk ditemukan, atau mungkin sebuah perangkap yang siap menelan mereka semua. Ketika mereka mencapai bibir lembah, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin dan berat, seolah menekan dada mereka setiap kali menarik nafas. Tanah yang sebelumnya basah dan lunak kini berubah menjadi kerikil tajam, dan batu-batu besar yang berserakan menghalangi langkah mereka. Rani membuka buku catatan tua milik Pak Lebah,
membalik halaman demi halaman dengan jari yang sedikit gemetar. Di sana tertulis beberapa simbol kuno dan petunjuk ritual yang harus dilakukan untuk menembus pintu yang tersembunyi di dalam lembah. Adrian menatap lurus ke depan, matanya menyipit mencoba menembus kegelapan yang menyelimuti dasar lembah. "Kita harus turun ke sana," katanya perlahan. "Tapi kita harus hati-hati. Ada sesuatu yang menjaga tempat ini." Mereka mulai menapaki jalan setapak menurun dengan hati-hati. Dinding lembah yang curam seolah menekan dari kedua sisi, membuat langkah mereka terasa sesak. Kabut semakin tebal, menggulung seperti gelombang putih yang tidak kunjung reda. Terkadang, suara gemerisik dedaunan yang patah dan bisikan halus terdengar jelas, seolah makhluk tak kasat mata bersembunyi di balik semak-semak. Erik yang selalu waspada memegang erat lampu minyak kecil yang mereka bawa. Cahaya kecil itu menari-nari, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang berkelap-kelip di dinding lembah. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Ia menoleh cepat, namun hanya menemukan kabut tebal tanpa bentuk yang jelas. Rani menatap mereka dengan pandangan penuh tekad. "Ini bukan hanya perjalanan fisik," katanya pelan. "Kita harus siap menghadapi yang tak terlihat, yang hidup di antara bayang-bayang dan bisikan." Suara langkah mereka yang menyentuh batu-batu lembah terdengar seperti denting kecil, bergema di antara tebing-tebing tinggi. Setiap detik, ketegangan mereka bertambah. Waktu seakan melambat dan rasa takut mulai merayapi pikiran. Kemudian, di tengah hening itu, terdengar suara gemuruh samar dari bawah tanah, seperti sesuatu yang besar bergerak, bergetar dan bernafas di dalam kegelapan. Erik menggenggam tangan Rani, merasakan getaran halus yang mengalir dari tanah ke ujung jari mereka. "Ini lebih dari sekadar tempat," bisik Erik dengan suara hampir tak terdengar. "Ini adalah pintu ke sesuatu yang lain, sesuatu yang kita tak bisa bayangkan." Mereka saling bertukar pandang, sadar bahwa langkah mereka ke dalam lembah ini adalah awal dari perjalanan yang tidak akan pernah sama lagi. Malam semakin dalam saat mereka mencapai sebuah celah di dinding lembah. Sebuah pintu alami yang tampak seperti sebuah gerbang batu kuno, tertutup rapat oleh akar-akar pohon tua yang menjalar dan lumut hijau pekat. Di permukaan batu itu terukir simbol-simbol aneh yang berputar-putar seperti labirin misterius, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah diungkapkan oleh waktu. Rani merunduk dan mengamati dengan seksama, jari-jarinya menyentuh pola ukiran dingin. Itu dengan hati-hati mencoba mengenali bentuknya. "Ini bukan sekadar ukiran biasa," katanya pelan. "Simbol-simbol ini seperti kode kuno yang menjaga agar pintu ini tetap tertutup." Adrian mendekat, menyalakan senter kecil, dan menerangi simbol-simbol tersebut dengan lebih jelas. Ia memperhatikan bahwa pola itu berulang dengan variasi halus, seakan-akan mengandung makna yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang tahu rahasia lembah ini. "Seperti sebuah mantra yang terukir di batu," ujarnya sambil mengernyit. Erik membuka buku catatan Pak Lebah, mencoba mencocokkan simbol-simbol yang ada di batu dengan gambar dan tulisan di halaman-halaman lusuh itu. Tiba-tiba matanya terhenti pada sebuah catatan yang tertulis dengan tinta pudar. Pintu ini bukan hanya penghalang, tapi juga pengikat. Membuka pintu berarti membiarkan yang terlupakan bebas. Menutupnya kembali memerlukan pengorbanan dan keberanian. Rani menghela nafas panjang. Kalau kita membuka pintu ini tanpa persiapan, kita mungkin akan menghadapi lebih dari yang kita bayangkan. Mereka berdiri dalam keheningan, membiarkan suara angin malam yang berdesir menyapu daun-daun kering di sekeliling. Kabut di sekitar pintu mulai bergolak pelan, membentuk bayangan yang sulit diartikan, seperti bisikan dari masa lalu yang mencoba berkomunikasi. "Apakah kalian siap?" tanya Erik akhirnya. Suaranya berat dan penuh dengan ketegangan. Adrian mengangguk. "Kita tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini." Rani menutup buku catatan dengan tegas. "Baiklah, kita harus mulai ritual membuka pintu, tapi ingat, hati-hati dengan apa yang kita panggil." Mereka berbaris di depan pintu batu itu, saling menggenggam tangan sebagai tanda persatuan dan keberanian. Suara mantra dari buku tua itu mulai mengalun dari bibir mereka, pelan namun pasti, membelah keheningan malam yang tebal. Perlahan, udara di sekitar mereka berubah.
Suhu turun drastis dan aroma tanah basah bercampur dengan bau dupa tua mulai memenuhi ruang. Tiba-tiba, akar-akar yang menutup pintu mulai bergerak, membuka celah perlahan seperti makhluk hidup yang terbangun dari tidur panjangnya. Sebuah lubang gelap terbuka, memanggil mereka untuk melangkah ke dalam kegelapan yang belum pernah mereka ketahui. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh makna, sadar bahwa apapun yang menanti di balik pintu itu, mereka harus menghadapi bersama atau tidak sama sekali. Saat malam ke-10 tiba, suasana di desa Argasari berubah drastis. Langit yang biasanya gelap kini memerah pekat, seperti terbakar oleh api yang tak terlihat. Bulan muncul, tidak seperti bulan biasa, tapi berwarna merah darah, menggantung rendah di atas lembah, seolah menjadi pengawas sunyi yang mengawasi segala sesuatu dengan tatapan penuh ancaman. Angin malam berhembus pelan, membawa suara desis dan bisikan samar yang tak bisa dimengerti oleh telinga biasa. Erik, Adrian, dan Rani berdiri di pinggir lembah, memandang bulan merah itu dengan campuran ketakutan dan tekad. Mereka tahu, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Momen di mana ritual penutupan harus dilakukan, atau segala sesuatu yang telah mereka lawan akan lepas kendali sepenuhnya. Di tangan mereka tergenggam kain merah, alat perekam untuk merekam semua yang terjadi, dan buku ritual tua yang sudah lusuh. Halaman-halamannya dipenuhi dengan catatan dan mantra yang harus diucapkan dengan sempurna. Rani mengambil langkah pertama, memimpin mereka masuk ke dalam kabut tebal yang menggulung di permukaan tanah lembah. Kabut itu terasa hidup, dingin dan berat, seperti tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menarik mereka masuk ke dalam kegelapan. Setiap langkah mereka menyisakan jejak yang segera hilang di telan kabut. Suara langkah kaki mereka bergema hampa, dan kadang terdengar bisikan yang menggetarkan jiwa, seperti suara roh-roh yang terkurung menunggu kebebasan. Adrian menyalakan senter, tetapi cahaya yang dipancarkannya seperti tenggelam dalam kabut, tidak mampu menembus kegelapan yang semakin pekat. Erik merasakan bulu kuduknya berdiri, seolah-olah sesuatu yang sangat kuno dan berbahaya mengawasi mereka dari balik kabut itu. Di tengah lembah, mereka tiba di sebuah batu altar besar, berwarna kelabu dan penuh ukiran simbol kuno yang berputar, seakan bergerak sendiri di bawah sinar bulan merah. Batu itu tampak seperti jantung dari segala kegelapan yang melingkupi desa. Di sekeliling altar berdiri bayangan samar, figur manusia yang seolah terperangkap dalam keheningan abadi. Mereka tidak bergerak, hanya menatap dengan mata kosong yang penuh kesedihan dan ketakutan. Rani menunduk dan berbisik, mereka adalah jiwa yang terjebak antara dunia kita dan dunia yang terlupakan. Mereka tidak bisa kembali, tapi mereka juga tidak bisa pergi. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sosok yang mereka kenal, Nino. Namun, ia tidak seperti yang mereka kenal dulu. Tubuhnya berbalut jubah lusuh dan matanya kosong tanpa kehidupan. Ia berjalan perlahan menuju mereka, langkahnya berat dan suara napasnya terdengar seperti bisikan dari dunia lain. "Kalian datang," ucapnya lirih dengan suara yang serak. "Aku sudah menunggu lama." Erik merasa dadanya sesak. "Nino, bisakah kau kembali seperti dulu? Bisa hidup normal lagi?" Nino menggeleng pelan. "Aku bukan Nino yang kalian kenal. Hanya sisa dari dia yang diizinkan kembali. Sisanya milik mereka." Rani membuka buku ritual dan mulai membaca mantra dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Batu altar mulai bergetar perlahan, getarannya semakin kuat hingga membuat tanah di sekitar retak. Bayangan-bayangan manusia itu mulai mengerang, suaranya seperti angin ribut yang memekakkan telinga dari kedalaman bumi. Nino dengan sukarela membuka telapak tangannya. Darah segar mengalir dari luka kecil yang muncul tanpa diketahui penyebabnya. Ia meneteskan darah itu ke simbol ukiran di atas batu altar. Tanah mulai retak dan cahaya merah menyala dari dalamnya, seperti matahari dunia lain yang terbit dari kedalaman bumi. Namun, di tengah ritual yang penuh ketegangan itu, suara perempuan tiba-tiba menggema, menyanyikan lagu pengantar tidur yang lembut, namun berubah menjadi jeritan melengking yang menusuk jiwa. Suasana menjadi kacau. Rani tiba-tiba terjatuh pingsan, tubuhnya lemas, tak berdaya. Erik berusaha meneruskan mantra. Suaranya gemetar, dan batu altar mulai bergerak seperti makhluk hidup yang perlahan menelan dirinya sendiri. Adrian, dengan naluri yang kuat, maju dan
mengambil alih pembacaan mantra, tahu bahwa salah satu dari mereka harus berkorban. Dengan tatapan serius dan penuh keberanian, Adrian menatap Nino dan berkata, "Bawalah mereka pulang." Tanah di sekitar batu altar terbuka, mengeluarkan cahaya merah yang memabukkan dan menelan Adrian bersama altar tersebut. Kabut yang pekat perlahan menghilang, bayangan-bayangan yang terperangkap lenyap tanpa jejak. Nino dan Erik muncul kembali di pinggir desa, tapi Rani tidak ada di antara mereka. Malam itu, desa diselimuti keheningan yang berat, penuh misteri, dan ketidakpastian akan apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam lembah. Erik dan Nino berdiri, terpaku di pintu penginapan yang tua dan berdebu. Masih terbayang kejadian mengerikan yang mereka saksikan di lembah. Namun, keheningan malam itu bukanlah tanda berakhirnya semua, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Pintu penginapan yang selama ini tak pernah terbuka dengan sendirinya, tiba-tiba bergoyang perlahan. Suara kayu tua yang berderit menyambut malam, seakan mengisyaratkan bahwa sesuatu yang tak terlihat sedang mengintip keluar, menunggu untuk melangkah ke dunia nyata. Dalam keremangan yang hampir pekat, sesosok kecil muncul di depan pintu. Sosok itu mungil, tubuhnya terlihat seperti anak kecil, namun ada sesuatu yang sangat tidak wajar pada matanya. Putih polos tanpa pupil, memancarkan aura, dingin dan kosong, yang membuat darah Erik membeku di pembuluh nadinya. Di tangannya tergenggam boneka jerami, yang dulu menjadi simbol kengerian mereka, benda yang seharusnya sudah terbakar habis di altar lembah. Sosok kecil itu berdiri diam, dengan ekspresi wajah yang tak bisa ditebak, senyum tipis yang tak pernah mencapai matanya, seolah tersenyum pada sebuah rahasia yang hanya ia tahu. Suara lembut dan mengerikan pun keluar dari bibir kecilnya yang bergetar. "Main lagi, Kak?" Erik terpaku, tubuhnya membeku seolah dikunci oleh ketakutan yang mendalam. Suara itu menggaung di kepalanya, mengaburkan batas antara mimpi dan kenyataan. Nino merasakan aura gelap yang mengelilingi sosok itu. Merambat ke seluruh tubuh mereka seperti racun yang lambat tapi pasti. Mereka tahu, ini bukan sekadar penampakan. Ini adalah pertanda bahwa kegelapan belum pergi. Dan yang mereka lawan masih hidup, bernafas, dan menunggu kesempatan untuk kembali menguasai desa Argasari. Boneka jerami di tangan sosok kecil itu bergerak perlahan, seperti ingin melambai atau mengundang. Tapi di balik undangan itu tersimpan ancaman yang sangat dalam. Erik sadar bahwa pertarungan mereka belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Sosok itu perlahan menghilang ke dalam bayangan malam, meninggalkan udara yang dingin dan berat, menyisakan rasa takut yang menusuk hingga ke tulang. Erik memandang ke pintu yang perlahan tertutup kembali dengan suara derit yang familiar, menandai sebuah babak baru dalam kisah kelam Argasari. Setelah sosok kecil itu menghilang, malam di Argasari terasa semakin sunyi, tetapi keheningan itu bagai sebuah jebakan. Erik dan Nino berdiri terpaku di depan pintu, napas mereka tertahan oleh udara dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuh mereka. Perlahan, kabut tipis mulai merayap masuk dari celah-celah pintu dan jendela, melingkupi penginapan dengan selimut abu-abu yang berat dan lembab. Kabut itu tidak seperti kabut biasa. Ia bergerak seperti makhluk hidup, menyusup ke setiap sudut ruangan, seakan mencari sesuatu untuk ditelan. Erik merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah getaran aneh berdenyut di dalam kepala dan hatinya, seperti bisikan samar yang terus memanggil dari jauh. Suara itu tak bisa dijelaskan, bukan suara manusia, tapi seperti bisikan ribuan jiwa yang terperangkap dalam ruang waktu yang salah. Matanya mulai terasa berat, tapi pikirannya tetap gelisah, terperangkap di antara kenyataan dan bayangan. Nino memandang ke sekeliling dengan waspada, jari-jarinya menggenggam erat sebuah kalung kayu yang diberikan Pak Lebah sebagai perlindungan. "Erik, kau merasa apa yang aku rasakan?" bisiknya pelan, hampir seperti takut mengucapkan kata-kata itu, agar tak memanggil lebih banyak kegelapan. "Ya," jawab Erik dengan suara bergetar. Seperti ada sesuatu yang baru saja membuka pintu lain, pintu yang lebih gelap, lebih dalam. Tiba-tiba, lampu minyak yang tergantung di dinding bergoyang hebat, menciptakan bayangan menari-nari di dinding yang retak dan lusuh. Bayangan itu membentuk pola aneh, mata besar dan tangan-tangan yang seolah menjangkau ke arah mereka, membuat suasana makin menakutkan. Erik dan Nino saling bertukar pandang, mengetahui bahwa malam itu bukan hanya ujian keberanian,
tetapi pertanda bahwa kegelapan yang mereka lawan telah berhasil menembus batas dunia mereka. Mereka harus bersiap, karena apa yang mereka hadapi bukan lagi hanya legenda atau cerita tua. Ini nyata dan bisa mengambil apa saja yang mereka miliki, bahkan jiwa mereka sendiri. Di kejauhan, suara siulan yang menyayat hati kembali terdengar. Kali ini Device dekat dan jelas. Selah melintasi waktu dan ruang, menggoda dan menantang mereka untuk terus melawan atau menyerah pada ketakutan yang menguasai Argasari. Malam itu, kabut lembah semakin tebal dan pekat menyelimuti desa Argasari seperti tirai tebal yang menutup seluruh dunia. Erik dan Nino memutuskan untuk berjalan keluar, menyusuri jalan setapak yang sempit, dan berliku di antara rumah-rumah tua yang mulai rapuh dan ditumbuhi lumut. Setiap langkah mereka berderak pelan di atas tanah basah yang masih lembab dari embun malam, dan suara langkah kaki mereka bergaung aneh di tengah keheningan yang mencekam. Kabut bukan hanya menyelimuti, tapi tampak bergerak sendiri, seolah memiliki nyawa. Ia berputar, membentuk pusaran-pusaran kecil yang menari-nari di sekitar mereka, lalu perlahan-lahan mengekor di belakang, seperti makhluk yang waspada dan penuh rasa ingin tahu. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, membuat bulu kuduk berdiri. Erik merasakan napasnya membeku, seolah udara itu bukan sekadar dingin, tapi mengandung sesuatu yang menahan dan mengekang jiwa. Ketika mereka tiba di dekat sebuah gerbang tua yang mengarah ke sebuah ladang kosong di pinggir desa, Nino tiba-tiba berhenti. Matanya menatap lurus ke depan, wajahnya tegang. Di depan gerbang itu, kabut menggumpal menjadi sosok samar, berwujud bayangan hitam yang melayang perlahan, tanpa kaki, hanya bentuk tinggi dan menjulang yang penuh dengan aura kelam. Sosok itu tidak berbicara, tapi kehadirannya mengisi udara dengan tekanan tak terlihat. Erik merasakan dadanya sesak, jantungnya berdebar cepat. Sekali lagi, suara siulan datang, halus namun menusuk ke dalam tulang, berasal dari arah bayangan itu. Siulan itu seperti panggilan kematian yang menggoda, menjerat pikiran dan memecah ketenangan batin. Nino mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari balik jubahnya, membuka penutupnya dan mengeluarkan beberapa batang dupa kuno yang masih tersimpan rapi. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan salah satu dupa. Asapnya yang harum segera memenuhi udara, melingkari mereka berdua dengan lingkaran perlindungan kecil. Erik juga mengangkat tangan, memegang kalung kayu pemberian Pak Lebah erat-erat. Ia merasakan energi aneh mengalir dari kalung itu ke dalam tubuhnya, memberikan kekuatan sekaligus rasa takut yang mendalam. "Kita tidak bisa tinggal diam," kata Erik dengan suara berat. "Apapun yang itu, kita harus menghadapinya. Ini bukan hanya Franzen kita, tapi tentang seluruh desa." Nino mengangguk pelan, lalu perlahan mereka maju menuju bayangan itu. Setiap langkah terasa seperti melawan arus, seperti berjalan melalui lapisan waktu yang rapuh dan tidak stabil. Bayangan itu perlahan menyebar menjadi kabut yang menjalar ke seluruh ladang, menyelimuti pepohonan dan rumput tinggi yang berayun-ayun dalam angin dingin. Saat kabut itu menyentuh tanah di sekitar mereka, tanah tampak berubah, retakan kecil muncul, dan dari dalam retakan itu keluar bisikan-bisikan yang tidak bisa mereka pahami, suara-suara yang seolah berasal dari dunia lain, penuh kesedihan dan kemarahan. Erik merasa seolah ada ribuan mata mengawasi. Mereka menembus kegelapan malam dengan tatapan kosong yang dingin. Mereka tahu apapun yang terjadi selanjutnya, pertempuran mereka baru saja dimulai. Kegelapan bukan hanya sesuatu yang bisa dilihat atau didengar. Ia adalah kekuatan hidup yang mengalir melalui lembah, dan sekarang telah mulai merayap ke dalam jiwa-jiwa mereka. Di tengah keheningan yang mencekam, kabut semakin menebal dan menyelimuti mereka, bak tirai gelap yang menutup pandangan. Erik dan Nino melangkah hati-hati, mengikuti jalan setapak yang membawa mereka lebih dalam ke dalam lembah terlarang. Di sekeliling mereka, pepohonan tua berdiri menjulang, ranting-rantingnya seperti jari-jari raksasa yang merekah ke langit malam. Daun-daun bergesekan perlahan, menimbulkan suara gemerisik yang membuat bulu kuduk meremang. Tiba-tiba di depan mereka muncul sebuah batu besar yang menjulang, permukaannya kasar dan dipenuhi ukiran-ukiran kuno yang sudah mulai pudar dimakan. Waktu! Batu itu berdiri tegak di tengah sebuah lapangan kecil, dikelilingi oleh semak-semak liar dan rerumputan yang tinggi menjulang.
Di atas batu itu terlihat jelas sebuah ukiran simbol mata dengan lingkaran yang berlapis-lapis, dipenuhi garis-garis, rumit yang seperti menyimpan rahasia dunia lain. Erik mendekat, merasakan ada energi yang berbeda memancar dari batu itu. Seolah batu tersebut adalah jantung dari lembah itu sendiri, sumber dari segala ketakutan dan misteri yang membungkus Argasari. Tangan Erik menyentuh permukaan batu yang dingin. Dan seketika itu pula ia merasakan getaran halus yang menjalar hingga ke tulang punggungnya. Ada desiran suara samar, seperti bisikan ribuan jiwa yang terperangkap, bercampur dengan dengung rendah yang menggema di antara pepohonan. Di sekeliling batu, bayangan mulai terbentuk, samar tapi jelas. Wujud-wujud manusia yang tak bergerak, berdiri, melingkar mengelilingi batu altar itu. Mata mereka kosong, tanpa kehidupan. Dan tubuh mereka seperti terbuat dari kabut gelap yang berputar perlahan. Sosok-sosok itu seperti penunggu setia, terperangkap di antara dunia nyata dan dunia lain yang tak terjamah. Nino menggenggam erat sebuah benda kecil di tangannya, sebuah jimat yang terbuat dari kayu tua, diukir dengan simbol-simbol yang sama, seperti di batu. Ia menunduk dan mulai menggumamkan mantra pelan, suara yang hampir hilang tertelan oleh angin malam. Kata-katanya membawa getaran halus yang membelah keheningan, seolah mencoba memanggil sesuatu dari kedalaman lembah. Erik ikut bergabung, suaranya bergetar tapi penuh tekad. Bersama-sama mereka menyanyikan mantra kuno yang terambil dari catatan Pak Lebah, berusaha membangunkan kekuatan yang tersembunyi dalam batu dan bayangan itu. Perlahan, bayangan manusia mulai bergetar dan bergerak, seperti tersadar dari tidur, panjang yang mencekam. Namun, getaran itu bukan tanda kebangkitan biasa. Ada kesedihan dan kemarahan yang mengalir melalui gerak-gerik bayangan itu. Suara mereka, yang awalnya seperti bisikan, berubah menjadi teriakan penuh penderitaan, menggema mengelilingi lembah dan merobek keheningan malam. Erik dan Nino terpaku, menyadari bahwa mereka telah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Di antara bayangan yang berputar-putar, Erik menangkap sekilas sosok seorang anak kecil dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Sosok itu menghilang secepat kilat, tapi rasa dingin dan takut yang ditinggalkannya tetap menghantui pikiran Erik. Bayangan itu adalah peringatan bahwa apapun yang tertidur di balik batu itu tidak akan tenang selama para penjaga seperti mereka masih ada. Malam itu, dengan suara mantra yang semakin berat dan gemetar, mereka berdua berdiri di hadapan batu altar, menyadari bahwa mereka bukan lagi sekadar pengunjung di lembah ini. Mereka telah menjadi bagian dari rahasia kelamnya, dan perjuangan mereka baru saja dimulai. Bayangan-bayangan itu yang kini mulai bergerak perlahan di sekitar batu altar, ternyata bukan sekadar sosok tanpa jiwa. Mereka adalah para penghuni lembah yang pernah hilang, jiwa-jiwa yang tersangkut dalam dunia yang tak pernah bisa mereka tinggalkan. Wajah-wajah mereka pucat dan terluka, dengan mata yang kosong namun penuh kesedihan mendalam. Tubuh mereka seperti kabut yang tersusun dari penderitaan dan kenangan, melayang tanpa arah, seolah-olah menunggu pembebasan atau mungkin penebusan. Rani, yang berdiri di samping Erik dan Nino, suaranya nyaris berbisik saat berkata, mereka terperangkap di antara dua dunia, bukan hidup, bukan mati. Mereka adalah korban dari pintu yang tak pernah tertutup sempurna. Tatapannya mengeras, seolah bisa melihat lebih jauh daripada yang terlihat oleh mata biasa. Salah satu bayangan perlahan melangkah maju, sosok seorang perempuan dengan rambut kusut dan pakaian compang-camping yang tampak lusuh oleh waktu. Dia mengulurkan tangannya ke arah mereka dengan suara yang seperti angin berbisik. Kami terjebak di sini, menunggu orang yang bisa mengakhiri penderitaan kami. Tapi tidak semua yang datang membawa harapan. Erik merasakan dingin menusuk tulang, bukan hanya dari udara malam yang membeku, tapi dari beban kesedihan yang terpancar dari sosok itu. Apa yang harus kami lakukan? Suaranya gemetar, berusaha mencari kekuatan di tengah ketakutan yang menguasai dirinya. Rani menatap ke dalam mata bayangan itu, lalu menjawab dengan tegas, kita harus melakukan ritual penutupan. Ritual yang dulu dilakukan leluhur sebelum desa ini berdiri. Tapi ritual itu berharga mahal. Ada yang harus tetap tinggal, terikat dengan lembah agar pintu bisa terkunci rapat. Bayangan-bayangan itu mulai mengelilingi mereka, gerakan mereka
Perlahan, seperatam gelombang kabut yang bergerak menutupi tanah lembah. Suara rintihan mereka berubah menjadi chorus lirih, membentuk sebuah melodi yang menyayat hati, melantunkan lagu-lagu duka yang telah lama hilang dari dunia nyata. Nino, yang sejak tadi diam memegang jimatnya, menatap Erik dengan mata penuh kegelisahan. Kita tidak bisa mundur sekarang. Apapun yang terjadi, kita harus mengakhiri ini. Kalau tidak, lembah ini akan terus menelan siapa saja yang berani mendekat. Erik mengangguk pelan, merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat menimpanya. Ia tahu bahwa perjuangan mereka bukan hanya melawan bayangan di malam hari, tapi melawan kegelapan yang hidup dalam sejarah dan jiwa desa Argasari. Langit di atas mereka berubah menjadi semakin gelap, dan angin malam membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Lembah seolah bernafas bersama mereka, mengingatkan bahwa apa yang ada di sana jauh lebih besar dan lebih tua daripada mereka duga. Dengan perlahan, Erik, Nino, dan Rani mulai menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk ritual, buku catatan tua, kain merah, dan darah sebagai tanda pengikat. Di balik semua itu, ada ketegangan yang tak terucapkan, bahwa ritual ini bukan sekadar mengakhiri sebuah kutukan, tapi juga sebuah pengorbanan. Tiba-tiba, dari balik kabut yang semakin menebal, sosok Nino muncul dengan langkah yang tenang namun penuh ketegangan. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, dan matanya memancarkan kilatan kesedihan yang dalam, seperti dia membawa beban rahasia yang sudah lama terkunci dalam dadanya. Ia berjalan mendekati batu altar dengan gerakan yang tak biasa, tidak seperti anak kecil yang dulu dikenal semua orang di desa Argasari. Pakaian yang ia kenakan sama persis dengan yang ia pakai pada hari terakhir. Ia menghilang dulu, membuat kehadirannya terasa seperti bayangan dari masa lalu yang kembali menghantui. Adrian dan Erik memandangnya dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan karena Nino kembali, tapi juga ketakutan karena apa yang mereka lihat bukanlah anak yang sama. Nino kini bukan sekadar sosok hidup biasa, melainkan sesuatu yang lain, sebuah fragmen dari jiwa yang dulu lengkap, tapi kini terpecah dan terperangkap oleh kekuatan lembah. Dengan suara pelan, hampir seperti berbisik, Nino berkata, "Kalian datang." Suaranya lembut namun penuh beban, seakan telah melalui perjalanan panjang yang menyakitkan. "Aku sudah menunggu," tambahnya, menatap langsung ke arah mereka. Seperti menantang sekaligus memohon, Erik maju sedikit, napasnya berat, matanya berkaca-kaca. "Nino, apakah kau bisa kembali? Bisa hidup seperti dulu lagi?" Tanyanya dengan suara yang penuh harap, tapi juga cemas. Nino menggeleng pelan, wajahnya menampakkan kesedihan yang dalam. "Aku bukan Nino lagi," katanya. "Aku hanyalah bagian kecil dari dia. Sisanya milik mereka." Ia menuding ke arah kegelapan lembah yang menganga di belakangnya, seolah makhluk atau entitas tak terlihat itu telah mencabik-cabik jiwa dan raga anak itu menjadi serpihan yang tersisa. Kata-katanya menusuk hati semua yang hadir. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar desah angin yang mengelus daun-daun kering di sekitar mereka. Nino berdiri di sana, seperti patung hidup yang terpaku di antara dua dunia, antara masa lalu dan masa depan, antara kehidupan dan kehampaan. Rani melangkah maju, menatap Nino dengan penuh simpati dan tekad. "Kau tidak sendirian, kita akan menyelesaikan ini bersama," katanya pelan, namun suaranya mengandung kekuatan yang tak bisa digoyahkan. Erik mengangguk, menarik nafas panjang, dan merasakan berat tanggung jawab yang semakin membebani pundaknya. Mereka tahu kehadiran Nino adalah tanda bahwa saatnya sudah dekat. Ritual penutupan harus segera dilakukan, dan pengorbanan tidak bisa dielakkan. Ketiganya berdiri bersama di bawah langit kelam yang mulai mengancam dengan badai yang semakin mendekat. Di antara mereka dan lembah, terhampar jurang yang tidak hanya fisik, tapi juga spiritual, sebuah rintangan yang harus mereka lewati jika ingin membawa damai bagi desa Argasari dan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Erik menatap dalam-dalam ke mata Nino yang kini penuh dengan keletihan dan beban tak terucapkan. Ada sesuatu yang berbeda dari bocah itu, bukan hanya karena kegelapan yang mengitari dirinya, tetapi juga karena kesadaran yang lebih dewasa, sebuah pengertian yang melampaui usianya yang sebenarnya. Nino berjalan maju, langkahnya pelan dan hati-hati,
seolah setiap gerakannya diukur oleh ketegangan di udara yang membeku di sekitar mereka. Dengan suara yang nyaris bergetar, Nino mengangkat tangannya perlahan dan menyentuh batu altar yang berdiri kokoh di tengah kabut. Tangan kecilnya terasa dingin, bahkan lebih dingin dari udara lembah itu sendiri. Dan ketika ujung jarinya menyentuh permukaan batu, muncul getaran halus yang merambat ke seluruh tubuh mereka. Bayangan di sekitar mulai berdenyut dan bergelombang, seolah alam semesta sedang menahan napas dalam ketegangan yang luar biasa. "Kalian datang untuk mengakhiri ini," bisik Nino. Suaranya seperti gema dari kejauhan yang membawa beratnya janji dan ketakutan sekaligus. Tapi ritual ini bukan seperti yang kalian kira. Ada harga yang harus dibayar, sesuatu yang tidak bisa kalian hindari. Matanya yang kosong seketika menjadi dalam, seperti menatap sesuatu yang tak terlihat oleh yang lain, sebuah dunia gelap yang terus mengintai dari balik tirai realitas. Erik merasakan detak jantungnya semakin cepat, dan rasa dingin merambat ke tulang punggungnya. Ya tahu, ini bukan hanya tentang menghadapi kegelapan luar, tapi juga menghadapi kegelapan yang tumbuh di dalam diri mereka masing-masing. Nino bukan lagi bocah yang hilang dan kembali, melainkan perwujudan dari konsekuensi dari pintu yang dibuka dan kekuatan yang mereka ganggu. Adrian yang berdiri di sampingnya mengerutkan kening, tapi tetap diam, menyadari bahwa saat itu bukan waktu untuk kata-kata kosong. Di tengah hening, Rani yang sebelumnya terlihat tenang, kini menundukkan kepala, mencoba menyerap arti dari kata-kata Nino yang misterius itu. "Kami sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur," ucap Erik dengan suara rendah. "Tapi kami harus tahu, apa harga sebenarnya yang harus kami bayar? Apa yang akan terjadi jika salah satu dari kami tidak mampu membayar harga itu?" Nino memandang mereka semua. Wajahnya mencerminkan campuran ketakutan dan keberanian yang pelik. "Satu dari kita harus tetap tinggal di sana," katanya akhirnya. "Menjadi pengikat antara dunia ini dan yang lain, menjadi penjaga yang tidak pernah tidur. Jika tidak, pintu akan terbuka kembali, dan kegelapan akan menelan semuanya." Mendengar kata-kata itu, udara di sekitar mereka terasa makin pekat, seolah kesepakatan itu bukan hanya sebuah pilihan, tapi sebuah takdir yang tak dapat dielakkan. Ketiganya saling bertukar pandang, sadar bahwa keputusan yang akan mereka buat tidak hanya menentukan nasib mereka, tapi juga seluruh desa Argasari. Di kejauhan, angin lembah mulai menggerakkan daun-daun kering, membawa bisikan-bisikan yang tak bisa mereka pahami, seperti suara-suara dari dunia lain yang memperingatkan akan datangnya badai yang lebih besar. Di bawah bayangan batu altar itu, mereka tahu bahwa malam penutupan akan segera tiba. Malam di mana keberanian, pengorbanan, dan harapan diuji hingga batas terakhir. Erik menghela napas panjang, seolah mencoba menenangkan gelombang emosi yang bergejolak di dalam dadanya. Ia melangkah maju dengan langkah berat, meninggalkan bayang-bayang batu altar yang berdiri sunyi di tengah kabut lembah itu. Setiap langkah terasa seperti mengguncang tanah di bawahnya. Suara sepatu yang menghantam bebatuan kecil bergema hampa dalam keheningan malam. Ketika ia mendekati Nino, pandangannya tertuju pada bocah itu, yang tampak lebih rapuh dari sebelumnya, namun matanya menyimpan keberanian yang tidak tergoyahkan. Erik melihat setitik air mata mengalir perlahan di pipi Nino, seolah menandai beban berat yang harus dipikulnya. Hati Erik mencelos, menyadari bahwa bocah itu bukan hanya sekadar anak hilang yang kembali, tapi sosok yang kini mengemban tugas yang tak pernah diminta. Dengan suara yang serak, Erik bertanya, "Apa kau benar-benar siap, Nino? Apakah kau tahu apa yang menantimu jika kau harus tinggal di sana, di antara kegelapan dan jiwa-jiwa yang terperangkap?" Nino menundukkan kepala sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan penuh tekad. "Aku tak punya pilihan lain," katanya lirih. "Jika aku tidak melakukan ini, semua yang kita cintai akan hilang. Aku akan menjaga pintu itu, menjaga agar yang gelap tetap terkunci, walaupun aku harus kehilangan diriku sendiri." Erik merasakan udara di sekeliling mereka berubah menjadi lebih dingin. Kabut semakin tebal, seolah ikut merasakan beratnya momen tersebut. Tangan Nino yang kecil dan dingin meraih tangan Erik, menggenggamnya erat, memberikan sinyal bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi kegelapan yang mengintai. Adrian ikut mendekat, matanya yang penuh keraguan bercampur kekhawatiran menyapu wajah Nino dengan cermat. "Kita harus memastikan ritual ini berjalan sempurna," katanya pelan. "Tidak ada ruang untuk kesalahan.
karena satu langkah salah saja bisa membuka kembali pintu itu dan membawa kehancuran yang jauh lebih besar. Rani berdiri di samping mereka, sosoknya terlihat semakin samar di antara kabut. Ia mengeluarkan buku tua dari balik jaketnya, lembar-lembar kertas yang penuh dengan simbol kuno dan catatan-catatan yang mereka kumpulkan selama ini. Kita harus mengikuti semua langkah dengan benar, katanya. Ini bukan sekadar ritual. Biasa ini adalah ikatan antara dunia kita dan yang lain. Dan ikatan itu hanya akan kuat jika kita tulus dan berani. Mereka bertiga berdiri berdekatan di bawah langit gelap yang diselimuti bintang-bintang samar. Masing-masing merasakan getaran ketakutan dan harapan yang berbaur. Suara angin lembah yang melintas membawa bisikan-bisikan gaib yang seolah menjadi pengingat akan konsekuensi besar yang menunggu. Saat itu, waktu terasa melambat. Detik-detik berubah menjadi menit, dan menit menjadi keabadian yang penuh ketegangan. Dalam hati, Erik tahu, keputusan malam ini bukan hanya akan menentukan nasib mereka, tapi juga menentukan apakah desa Argasari akan selamat atau hilang ditelan kegelapan selamanya. Saat Rani mulai membaca mantra dari buku ritual dengan suara lembut namun penuh keyakinan, suasana di sekitar mereka berubah secara drastis. Kata-kata kuno yang terlontar dari bibirnya seolah membuka gerbang antara dunia nyata dan alam gaib yang selama ini tersembunyi. Suara Rani menggema di udara malam yang dingin, bercampur dengan desiran angin yang tiba-tiba menjadi lebih tajam, seperti mengiringi setiap kalimat dalam nyanyian mistis itu. Batu altar di depan mereka mulai bergetar dengan kekuatan yang tidak terlihat. Permukaan kasar batu itu retak-retak halus seperti kulit yang meremukkan diri. Getaran itu merambat ke tanah di bawah kaki mereka, membuat dedaunan dan ranting pohon bergetar, seolah ikut merasakan kegelisahan yang sama. Bayangan yang tadinya diam mulai bergerak perlahan, berubah menjadi sosok-sosok samar yang berkilauan di tepian pandangan, seperti jiwa-jiwa yang terjebak menunggu pembebasan. Bayangan-bayangan itu mulai mengerang, suara-suara mereka menyerupai angin ribut yang berdesir dalam gua gelap. Bunyi erangan itu berbaur dengan gema mantra Rani, menciptakan harmoni yang menakutkan dan penuh kekuatan magis. Getaran di batu altar semakin kuat, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari kedalaman bumi. Suara-suara itu naik dan turun dalam irama yang menyeramkan, menambah intensitas suasana yang menegangkan. Rani tetap fokus, matanya menatap tajam ke arah ukiran simbol di batu altar, membaca setiap kata dengan cermat dan penuh konsentrasi. Ia tahu jika ada kesalahan dalam pengucapan atau ritme mantra, semuanya bisa berbalik menjadi malapetaka. Di balik ketegangan itu, ada aura keteguhan yang terpancar darinya, seolah ia adalah satu-satunya yang mampu menahan kekuatan gelap yang mulai terlepas. Erik dan Nino berdiri di sisi Rani, merasakan udara di sekitar mereka semakin panas dan berat, seolah energi dari ritual itu mulai mengalir bebas. Darah di tangan Nino mulai mengucur perlahan, menetes ke dalam ukiran simbol di atas batu, memperkuat ikatan antara dunia mereka dan kekuatan yang ingin mereka tahan. Setiap tetes darah itu seolah menjadi nyawa baru bagi ritual, menyambungkan dunia manusia dan alam gaib dengan benang halus yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang berani menyentuhnya. Kabut di sekitar mereka berubah menjadi seperti makhluk hidup, bergerak perlahan menyelimuti kaki mereka, seolah ingin menarik mereka ke dalam dunia lain yang lebih gelap dan tak terjamah. Namun, Rani tetap membacakan mantra dengan suara yang semakin lantang, menghalau bayangan gelap yang mencoba menyelinap masuk. Malam itu menjadi saksi perjuangan mereka melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah mereka bayangkan. Dalam setiap kata mantra dan getaran batu altar, ada harapan yang tumbuh bahwa dengan keberanian dan pengorbanan, mereka bisa menutup pintu kegelapan itu sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, dari telapak tangan Nino, darah mulai mengalir deras. Bukan karena luka yang terluka secara fisik, melainkan darah itu mengalir dengan sengaja, seperti sebuah persembahan yang diserahkan dengan penuh kesadaran. Ia menatap dalam-dalam ke arah tangan yang berdarah itu, wajahnya menunjukkan ketenangan yang aneh, meskipun rautnya penuh dengan kelelahan dan kesakitan batin. Dengan gerakan yang perlahan dan penuh hormat, Nino meneteskan darah itu ke dalam ukiran simbol di atas batu altar, sebuah pola rumit yang dipenuhi garis-garis dan lingkaran yang berkelok, seperti peta menuju dunia lain.
Setiap tetesan darah yang jatuh mengeluarkan kilatan merah yang menyala, seolah batu itu menyerap dan meresapi setiap tetes, seperti menghisap kekuatan hidup itu untuk menambah energi ritual. Warna merah darah yang pekat berbaur dengan warna batu yang gelap, menciptakan kontras yang menakutkan namun magis. Darah yang tertetes ke dalam simbol-simbol itu tidak hanya sekadar cairan biasa, tetapi seperti jembatan yang menghubungkan dunia fana dengan dunia gelap di balik lembah terlarang. Udara di sekitar altar menjadi semakin panas, hingga mereka bisa merasakan hembusan napas panas yang berasal dari bawah tanah. Kabut yang melayang-layang mulai berubah bentuk menjadi seperti tangan-tangan transparan yang ingin meraih darah itu, seolah makhluk-makhluk dari dimensi lain berebut mendapatkan kekuatan yang dilepaskan. Namun darah yang tertumpah itu tetap tenang, tidak menyebar, melainkan terkumpul di dalam ukiran, mengisi pola simbol seperti mengisi wadah yang selama ini kosong. Erik memandang dengan campuran kekaguman dan ketakutan, merasakan energi ritual yang terus membesar dengan cepat. Setiap helaan napasnya terasa berat, seolah udara di sekelilingnya berubah menjadi sesuatu yang padat dan sulit dihirup. Suara mantra dari Rani semakin lantang, menembus kabut tebal yang mulai menyelimuti mereka, dan gema suara itu seolah bergema jauh ke dalam lubang bumi yang tak terlihat. Di bawah kaki mereka, tanah mulai retak-retak. Garis-garis retakan itu menyebar luas, seolah mengelilingi batu altar. Dari sela-sela retakan, cahaya kemerahan mulai memancar, seperti matahari yang terbit dari kedalaman bumi. Cahaya itu bukanlah cahaya hangat yang biasa mereka kenal, melainkan cahaya yang tajam dan dingin, yang menyilaukan dan sekaligus menakutkan. Kilauan merah itu menerangi kabut yang berputar-putar, memberikan bayangan-bayangan aneh yang menari-nari di dinding pepohonan sekitar. Nino dan Erik saling berpandangan sejenak, memahami bahwa mereka tengah berada di ambang sesuatu yang besar dan berbahaya. Ritual yang mereka jalani bukan sekadar simbolik, itu adalah perang hidup dan mati antara manusia dan kekuatan gelap yang bersemayam di lembah. Di antara dentuman mantra dan cahaya merah yang berpendar, suara erangan dan bisikan dari bayangan-bayangan yang terperangkap mulai terdengar semakin keras, seperti mengancam akan melepaskan amarah yang tak terbendung. Namun, darah yang menetes itu tetap menjadi inti dari semua kekuatan yang mengalir. Malam itu, sebuah pengorbanan yang menegaskan keberanian mereka untuk melawan kegelapan yang mencoba merenggut desa Argasari dari dunia nyata. Namun, saat darah mengalir sempurna dan ritual mencapai puncaknya, suara keras tiba-tiba menggema di seluruh lembah. Sebuah suara yang seolah berasal dari kedalaman dunia lain, menembus keheningan malam dengan teriakan yang penuh kemarahan dan kesedihan. Suara itu bergema, mengguncang tanah di bawah kaki mereka, dan membuat kabut di sekitar semakin pekat dan mencekam. Sebuah lagu pengantar tidur yang lembut, penuh kehangatan dan kedamaian, tiba-tiba berganti menjadi jeritan melengking yang menusuk telinga, membuat bulu kuduk meremang dan hati tercekat dalam ketakutan. Rani, yang memimpin pembacaan mantra, tiba-tiba terhuyung. Matanya melebar saat tubuhnya melemah dan ia jatuh ke tanah, pingsan di tengah ritual yang belum selesai. Keheningan sejenak menghantui udara, diikuti oleh getaran halus yang menyusup ke dalam tulang setiap orang yang hadir. Erik dan Nino saling berpandangan, wajah mereka dipenuhi ketegangan dan kebingungan. Mereka tahu apapun yang sedang terjadi bukanlah akhir dari perjalanan ini, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan tak terduga. Di sekeliling batu altar, kabut mulai bergerak sendiri, berputar dengan kecepatan yang menakutkan, membentuk bayangan-bayangan samar yang tampak seperti sosok manusia yang terperangkap di antara dunia. Bayangan itu merangkak naik, mendekati mereka dengan langkah perlahan namun pasti, membawa aura dingin yang membekukan setiap jiwa yang melihatnya. Bayangan itu bukan hanya hantu biasa, melainkan sesuatu yang telah lama menunggu, sesuatu yang tidak bisa ditenangkan dengan ritual manapun. Adrian yang berdiri di dekat batu altar, melihat semuanya dengan tatapan yang penuh ketegangan, lalu mengangguk pelan pada Erik dan Nino. "Salah satu dari kita harus tinggal di sini," katanya dengan suara berat, penuh pengorbanan. "Jika tidak, apa yang kita lawan ini akan terus berkembang, keluar dari lembah ini, dan menghancurkan semuanya yang kita cintai."
Tiba-tiba, tanah terbuka lebar, memuntahkan cahaya merah dan kabut pekat yang menyelimuti Adrian. Ia tertelan oleh kegelapan bersama batu altar yang bergetar, lenyap dari pandangan mereka. Suara kabut yang menghilang membawa kesunyian yang dalam, membuat desa Argasari terasa kosong dan sunyi seolah kehilangan nafasnya. Nino dan Erik terpaku, tidak percaya dengan pengorbanan sahabat mereka. Di kejauhan, kabut mulai menipis. Bayangan-bayangan menghilang satu persatu, meninggalkan mereka di pinggir desa yang sunyi. Namun, mereka tahu di dalam hati, apa yang mereka lakukan malam itu hanyalah permulaan dari kisah kelam yang akan terus bergulir jauh dari mata manusia. Dan di antara keheningan itu, terdengar bisikan halus dari bayangan kecil yang menghilang ke kegelapan. Kita belum selesai bermain,